Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di Tarot with Rain 77. Sekarang kita general reading ya. Tema kita kali ini ada kejutan apa? Kejutan manis untuk semua zodiak. Seperti biasa ini untuk semua ya. Jadi mungkin ada yang resonate atau hanya sebagian. Kalau kamu ingin lebih spesifik dan private, silakan booking personal reading. Oke, sekarang kejutan manis untuk semua zodiak. Oke, di sini yang pertama ada The Devil. Kemudian di sini ada King of Wands. Ada Nine of Swords. Ada Three of Swords. Dan ada Nine of Cups. Oke, kejutan manisnya adalah semacam blessing in disguise ya. Jadi peristiwa apapun ya yang terjadi dalam kehidupan kamu itu ada hikmah penting yang bahkan itu nanti seperti berbuah manis ya. Jadi kamu tidak akan menyesali apa yang sudah terjadi karena kamu akan mendapatkan yang lebih baik. Ya, aku merasakan beberapa dari kamu yang mungkin sedang sakit hati atau patah hati ya. Bahkan sampai stres, depresi gitu ya. Aku merasakan di sini memang ya patah hati itu tidak bisa dihindari ya, apalagi karena di sini ada energi negatif. The Devil ini bisa jadi dari pihak kamu atau pihak yang berurusan dengan kamu ya. Jadi ada energi negatif, atau kalaupun tadinya positif ya, misalnya dalam hubungan itu baik-baik aja. Tapi kemudian karena terlalu ya berlebihan, menjadi sebuah obsesi, menjadi sebuah keinginan yang terlalu gitu ya. Maka itu akhirnya membuat jadi tidak baik ya, bikin kamu jadi cemas, susah tidur. Ini bisa berkaitan dengan hubungan percintaan. Jadi misalnya ya, kalau di hubungan percintaan pada awalnya tuh harmonis. Tapi ya mungkin kamu tidak melihat ya ada tanda-tanda, ada red flag dari si pasangan. Dia itu misalnya waktu awal itu kan benar-benar membuat kamu itu berbunga-bunga. Bisa dibilang love bombing ya, tapi kamu tidak menyadari, kamu seperti tersanjung ya. Bahkan di sini aku melihat bagi yang pernah patah hati ya, atau hubungan yang sebelumnya itu tidak berjalan dengan baik, kamu bisa move on dengan orang ini. Tapi kemudian kamu menemukan atau mengetahui ada sisi buruk atau ada kejadian yang membuat kamu itu benar-benar kaget gitu ya. Bisa jadi dia itu ternyata player, atau dia itu punya sifat yang tidak baik ya, yang tidak kamu ketahui sebelumnya. Atau dia tiba-tiba mutusin, bisa juga kayak gitu ya. Nggak ada angin, nggak ada hujan, misalnya dia selingkuh. Atau memang ya tiba-tiba pergi ya tanpa alasan. Tapi setelah itu ya, setelah kejadian-kejadian itu, kejutan manisnya adalah kamu akan mendapatkan karma baik. Jadi kamu gak usah berlarut-larut ya memikirkan, karena di sini memang saat ini yang aku rasakan ya, beberapa dari kamu energinya benar-benar sedang down, sedang benar-benar tersita ya di masalah yang ini, masalah yang sudah membuat kamu kecewa, membuat kamu patah hati.
Ya, selain percintaan ini bisa juga di pekerjaan ya, karir, usaha, atau keluarga, pertemanan. Intinya kamu tuh nggak menyangka ya, ternyata benar-benar di luar dugaan ya, orang yang tadinya baik, tiba-tiba semesta itu seperti membukakan mata hati kamu. Dan kamu benar-benar shock. Tapi nggak usah khawatir, setelah itu ya, hal ini akan memberikan kejutan manis. Ya, aku merasakan untuk yang kecewa karena cinta ya. Di sini sih sebenarnya kamu akan bisa bertemu lagi dengan sosok yang lebih baik. Dan juga ya, sebelum kamu bertemu dengan sosok baru yang lebih baik, di sini aku melihatnya kamu memang akan lebih kuat, akan lebih mandiri, dan bisa lebih menilai gitu ya. Menilai bukan hanya dari sisi luarnya aja, kamu bisa melihat ke dalam. Kamu akan menemukan semangat baru ya. Kamu bisa bersemangat lagi di karir ataupun hal lainnya ya. Kamu akan mendapatkan sesuatu yang seperti kamu harapkan. Meskipun sekarang ya, atau baru-baru ini kamu merasa semuanya itu sudah hancur, sudah mengecewakan. Tapi sebenarnya itu hanya fase ya. Jadi sebelum kamu itu mendapatkan apa yang kamu inginkan, maka kamu diberi fase ini dulu. Fase dimana kamu itu seperti mendapatkan hal yang tidak enak, terus kamu juga merasa down gitu ya, merasa kecewa, sakit hati. Nah, itu sebenarnya untuk menyadarkan kamu ya, bahwa kemelekatan itu tidak baik. Jadi kalau kamu punya sesuatu atau kamu punya cita-cita ya, itu boleh ya, bahkan perlu memiliki sesuatu, merawat sesuatu, menginginkan sesuatu. Tapi kalau sudah berlebihan, maka semesta akan turun tangan. Ya, bisa dibilang ya, kalau kamu terlepas dari sosok ini, apakah hubungan, pertemanan ya, apapun ya yang selama ini mungkin kamu genggam erat, itu adalah pesan dari semesta bahwa kamu harus ingat, tidak ada yang perlu dipegang erat-erat ya di dalam hidup ini, karena segala sesuatunya itu akan silih berganti. Kalau yang sekarang hilang atau lepas, maka nanti akan mendapatkan yang lebih baik. Oke, sekarang kita lihat ada clue tambahan apa. Di sini ada Father Healing. Ya, oke, beberapa mungkin yang gagal dalam hubungan ya. Berarti kamu itu masih terbawa-bawa ya, memori trauma dengan kehidupan kamu di masa lalu ya, terutama dengan orang tua atau dengan pasangan kamu sebelumnya. Jadi di sini semesta menginginkan kamu berubah, mengubah mindset ya. Jadi seperti memperlakukan pasangan itu tidak terlalu yang mendewa-dewakan, tidak terlalu yang seperti sosok yang benar-benar akan melindungi, yang akan benar-benar menjadi pengganti ayah gitu ya. Karena sebenarnya meskipun ada ya sisi-sisi itu, tapi kamu tidak bisa bergantung sepenuhnya ke sana. Tidak bisa mengharapkan pasangan kamu itu seperti ayah kamu menyayangi kamu dulu. Atau misalnya ayah kamu itu orang yang toksik ya, kamu itu perlu healing. Jangan sampai kamu menemukan lagi sosok toksik seperti ayah kamu di calon pasangan. Kemudian ada clue apa lagi dan advice? Kejutan manis dalam waktu dekat. Ya. Di sini kamu diminta untuk bisa punya sikap. Jadi ini ada dua pesan ya. Untuk kamu yang masih bergantung ya, kamu itu benar-benar berharap bahwa ada orang lain yang bisa diandalkan. Pesannya adalah kamu harus melatih diri kamu untuk mampu menghadapi segala sesuatunya dengan mandiri. Ya meskipun kamu merasa ya sudah selama ini ya, kamu melakukan segala sesuatunya sendiri, kamu sudah mandiri,
kapan dong saatnya gitu ya, aku itu ada yang mengurus. Kayak yang lagi rame itu ya di sosmed apa gitu ya, aku lihat di Instagram kalau nggak salah. Itu ada kayak apa gitu ya, independent woman misalnya seperti itu. Aku pengen diurus. Nah, itu nggak salah. Tapi jangan kamu terus-menerus ya memfokuskan diri ke hal-hal yang itu. Seolah-olah kamu jadi kayak melihat hal yang negatif aja, jadi mengasihani diri sendiri. Di sini kamu bisa menjadi sosok yang mandiri dan ya sekaligus kamu mendapatkan sosok yang bisa diandalkan. Strateginya ini ya, kamu harus asertif. Ya memang kalau ngomong itu gampang, tapi kayaknya ya dengan adanya kartu assertiveness ini, selain ini adalah advice, ini juga clue. Kamu akan bisa mendapatkan sosok pasangan yang bisa mengayomi, ya, bisa kamu andalkan, yang mau saling mengurusi. Tapi ya kuncinya itu, kamu singkirkan dulu ya pikiran-pikiran negatif, trauma-trauma dari masa lalu yang masih nyangkut ya. Kemudian nanti ya bersihkan dulu ya, atau selesaikan dulu rasa sakit hati. Jadi jangan di skip, jangan dipaksakan ya, jangan diromantisasi gitu ya. Artinya tuh ya udah, sekarang kalau misalnya terasa sakit, dirasakan aja. Nanti ada waktunya ketika itu sudah habis ya. Ibaratnya kayak kamu mengosongkan gelas, benar-benar sampai habis. Nah, nanti ini ya yang akan muncul, your wish fulfillment. Ya, aku merasakan kemalangan-kemalangan kamu itu akan berbuah manis. Ya, kuncinya ya kamu tetap berada di jalan yang benar, kamu tidak merugikan orang lain ya. Pokoknya kalau kamu disakiti oleh orang lain tidak perlu membalas. Ya, kalaupun kamu berdoa gitu ya karena sakit hati ya nggak apa-apa, tapi jangan melakukan hal-hal yang lebih dari itu yang sampai mencelakakan orang lain. Oke, sekarang aku mau tarik. Ya, sebelumnya aku cut karena ada tukang bakso lewat. Jadi, kejutan manis apa dalam waktu dekat? Mungkin ini resonate untuk beberapa orang ya. Aku mau tarik satu kartu. Mudah-mudahan buat kamu yang belum resonate sekarang, kamu bisa manifestasikan ya untuk hal-hal positif, hal-hal manis yang akan terjadi dalam hidup kamu. Wow, ada Ace of Cups, ada cinta yang baru, ada harapan baru ya. Aku merasakan memang di sini ya, segala sesuatu yang berakhir, segala sesuatu yang hilang, itu akan tumbuh berganti. Jadi kamu gak usah khawatir. Yang penting kamu terus berdoa ya, terus berusaha dengan sebaik mungkin, dengan kata-kata yang lembut ya, yang tidak membuat orang lain merasa aduh gitu ya. Jadi benar-benar kalau misalnya ya kamu ingin memperbaiki hubungan dengan pasangan, coba memulai pembicaraan itu jangan langsung ngegas atau hindari ya menyalahkan ya. Jadi intinya di sini segala sesuatu ya akan bisa menjadi suatu yang baru, bisa jadi orang baru atau hal yang baru, bisa jadi hubungan yang lama itu akan mendapatkan renewal ya, ada kebaruan. Kuncinya adalah ini ya, assertiveness. Kemudian aku merasakan di sini juga bantuan dari doa ya, karena tadi di sini ada kartu ask, semesta akan membantu ya. Ya, new partner, beberapa dari kamu akan mendapatkan partner yang baru, baik itu di percintaan atau di pekerjaan, usaha. Dan ini semua adalah blessing in disguise ya, seperti tadi yang sudah awal aku sampaikan ya. Oke, so demikian dulu reading untuk kamu, semoga membantu. See you and take care.